welcome back to my channel dan jumpa lagi sama aku, Nono. Nah, di video kali ini aku akan kembali mereview sebuah buku. Dan buku yang aku review kali ini adalah hasil dari requestannya teman-teman semuanya. Nah, jadi ada yang minta aku untuk review buku ini dan langsung dong aku auto beli dan langsung aku baca. Nah, apa bukunya? Ini dia. Jangan mau seumur hidup jadi orang gajian. Wow, ini kayaknya agak serius ya bukunya. Tapi aku senang sih bukunya bagus. Jadi makasih juga ya buat teman-teman yang udah merekomendasikan buku-buku yang bakalan aku review di sini. Nah, pengen tahu gimana isinya? Ini dia. Oke, buku Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Yang Gajian ini ditulis oleh Valentino Dinsi, Iqbal Setiarso, dan juga Muhammad Haryanto. Nah, buku ini dicetak pertama kali pada tahun 2004 bulan Oktober. Jadi buku ini tuh kurang lebih mungkin bisa dianggap sebagai buku yang agak lama ya. Tapi isi dari buku ini benar-benar relevan dengan kondisi sekarang. Dan bahkan buku ini pun kalau menurutku pribadi itu cocok banget dibaca di saat pandemi kayak sekarang. Kenapa? Karena kan kalau di pandemi kayak sekarang ini banyak banget ya orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, kemudian banyak dari mereka yang kemudian memulai bisnis dan sebagainya. Nah, untuk memulai bisnis dan sebagainya itu kan perlu motivasi ya, perlu nasihat-nasihat dan sebagainya. Nah, di momen itulah buku ini bisa banget untuk memberikan kita motivasi dan juga advice bagi kita yang ingin memulai bisnis di saat pandemi kayak sekarang. Jadi buku ini cukup highly recommended banget untuk dibaca ketika kondisi kayak sekarang. Yang aku suka dari buku ini ya, selain karena dia itu bestseller di zamannya, buku ini tuh juga kalau misalnya kita baca itu sedikit banget teori-teori di dalamnya. Buku ini tuh benar-benar diperuntukkan untuk siapapun yang pengen langsung praktek bisnis. Jadi benar-benar dikhususkan untuk praktisi atau orang-orang yang benar-benar kepengen langsung belajar gitu loh, nggak mau yang bertele-tele kayak gitu. Buku ini cocok banget. Kenapa? Karena di dalam buku ini tuh bahkan sudah ada profil-profil pengusaha entah itu di Indonesia dan juga di luar negeri, dan juga bahkan di bagian akhir buku ini itu bahkan terdapat banyak sekali informasi tentang komunitas-komunitas ya, kemudian informasi tentang sumber permodalan yang kira-kira bisa kita pakai ya, kemudian juga informasi mengenai software business plan dan sejenisnya. Intinya benar-benar memfasilitasi siapapun yang langsung ingin terjun dan langsung ingin praktek, bukan sekedar bertele-tele untuk belajar teorinya aja. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bahwa di buku ini nih lebih banyak informasi ya tentang komunitas, tentang lembaga keuangan yang bisa kita pakai untuk memulai bisnis kita. Maka dari itu separuh dari buku ini itu isinya tuh ke situ, informasi-informasi. Mungkin karena zaman dulu kan masih belum ini ya, masih belum secanggih sekarang. Jadi informasi itu mungkin masih mengandalkan buku telepon. Maka dari itu biar kitanya nggak ribet, orang-orang pada zaman itu akhirnya sama buku ini disediakan informasinya di bagian belakang buku ini gitu. Tapi kan kalau sekarang udah nggak terlalu ini ya, perlu yang kayak gitu karena sekarang kan udah canggih. Jadi kalau kita mau mencari tahu tentang lembaga atau instansi apapun itu sepertinya udah agak mudah ya kalau sekarang. Maka dari itu konten yang ditulis secara, maksudnya ditulis khusus gitu loh sama penulisnya, yang benar-benar bukan tabel informasi atau bukan halaman informasi, itu hanya sampai halaman 106 saja di buku ini. Jadi dari halaman 1 sampai halaman 106 itu berisikan tentang kondisi UMKM Indonesia pada saat ini, dan juga beberapa motivasi dan juga penyemangat bagi kita-kita yang pengen banget menjadi seorang entrepreneur. Nah, buku ini benar-benar nggak bertele-tele. Pada halaman 34, termasuk kategori depan-depan ya, bagian depan, itu dia langsung nulis kayak gini. Sukses suatu bisnis itu memerlukan 7 in. Yang pertama adalah insight atau wawasan tentang seperti apa masa depan nantinya. Mungkin bukan meramalkan ya, tapi lebih ke arah memperkirakan tren ke depan tuh akan seperti apa. Jadi sebagai seorang entrepreneur kita tuh harus bisa mengetahui atau mengikuti tren yang saat itu lagi in kayak gitu, untuk menentukan apa yang akan diminati oleh pasar ke depannya. Kemudian yang kedua adalah intuisi, untuk membuat keputusan dengan benar. Jadi menjadi seorang entrepreneur itu tidak hanya harus mengandalkan pikirannya saja, tapi juga mengandalkan intuisinya. Nah, kayak gitu.
penjelasan tentang intuisi dan emosi itu akan lebih banyak dijelaskan di bagian belakangnya. Jadi materi tentang intuisi ini kayaknya benar-benar ditekankan banget deh sama penulisnya gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya inisiatif untuk bertindak efektif. Jadi sebagai seorang entrepreneur itu kita tidak hanya harus bisa menciptakan ide-ide bisnis yang bagus dan cemerlang ya, tapi kita juga harus membuatnya berjalan seefektif mungkin. Nah, kemudian juga yang keempat ada inovasi untuk mencipta secara berbeda, inovasi ya. Kemudian yang kelima ada integritas untuk mengikuti dengan tekun dan dengan benar apa yang sudah kita rancang. Kemudian yang keenam ada individualitas untuk menerima kepemilikan. Jadi kita juga harus bisa ya menyesuaikan kapan kita harus berpikir sendiri, kapan kita harus berpikir bersama-sama dengan orang lain kayak gitu. Jadi lebih ke arah balancing aja. Kemudian yang terakhir adalah interdependensi untuk menetapkan hal-hal di atas sebagai rekan dalam satu tim kayak gitu. Jadi kita tahu kapan kita harus sendiri dan kita juga tahu kapan kita harus bareng-bareng sama yang lain kayak gitu. Nah, seperti yang tadi aku bilang bahwa bagian intuisi ini benar-benar dijelaskan dengan cukup jelas ya di dalam buku ini. Bahkan di halaman 53 itu mereka juga membuat satu segmen khusus tentang intuisi, yang dimana bahkan ketika kita itu merupakan lulusan dari kampus ternama, itu bukan jaminan ya bagi kita untuk bisa menjadi seorang entrepreneur yang sukses menurut penulis di buku ini. Padahal nih ketiga orang penulis ini semuanya adalah lulusan dari kampus besar gitu ya. Ada yang dari UI, ada yang dari ITB, dan juga ada yang dari Universitas Tadulako Palu. Jadi mereka ini secara background pendidikan itu udah bagus ya, tapi mereka berani loh bilang kayak gitu bahwa itu bukan jaminan untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses ya. Kita juga harus bisa untuk menggunakan intuisi kita untuk menentukan siapa orang-orang yang bisa kita percaya atau apa bidang bisnis yang akan menjanjikan ke depannya dan sebagainya. Intinya memainkan intuisi kita, tidak hanya memainkan isi kepala kita tapi juga memainkan intuisi yang kita miliki gitu. Jadi buat aku pribadi waktu aku baca ini tuh agak sedikit heran ya, padahal penulisnya ini background pendidikannya bagus tapi ternyata mereka berani bicara seperti itu bahwa itu bukan jaminan gitu. Jadi kita harus balancing ya, kita harus menyeimbangkan antara studi kita di studi formal dan juga kita juga harus turun tangan langsung ke lapangan untuk mempelajari pola, mempelajari pasar dan juga mempelajari orang-orang yang bisa kita percaya untuk membangun sebuah bisnis, karena bisnis itu bukan sesuatu yang sifatnya jangka pendek ya, tapi dia merupakan sesuatu yang jangka panjang kalau bisa bertahan dengan sangat lama gitu. Jadi aku salut sih sama penulisnya ya, karena bagus banget dia berani menuliskan hal seperti itu. Nah, tadi kan juga dikatakan bahwa inovasi itu penting untuk membuat suatu bisnis ya, atau memulai suatu bisnis. Nah, dari mana nih kita bisa mendapatkan inovasi atau ide-ide atau gagasan-gagasan untuk membangun sebuah bisnis? Buku ini juga memberikan tipsnya. Ya, pada halaman 61 buku ini menulis gagasan-gagasan itu berasal dari setidaknya 3 sumber. Yang pertama adalah pekerjaan kita. Jadi kalau misalnya memang kita saat ini itu masih menjadi seorang karyawan yang gajian ya, itu tidak apa-apa. Tapi jadikan apa yang kita lakukan pada saat itu tidak hanya untuk sekedar mendapatkan gaji saja, tapi juga untuk mendapatkan ide-ide dan juga inovasi ya bagi kita untuk bisa memulai suatu bisnis gitu. Jadi kan judulnya kan jangan mau selamanya gitu kan jadi orang seumur hidup jadi orang gajian. Jadi oke lah, nggak apa-apa kita gajian, tapi kita harus merencanakan ke depannya kalau suatu saat nanti kita tidak gajian lagi. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh penulisnya gitu. Nah, jadi ide itu juga bisa berasal dari yang pertama pekerjaan kita. Kemudian yang kedua adalah dari hobi atau minat kita. Nah, hobi atau minat itu bisa menjadi salah satu sumber ide atau sumber inovasi bagi kita untuk membangun sebuah bisnis. Kemudian yang ketiga adalah apa yang sering disebut sebagai observasi pejalan kaki, ya, atau mengenali sebuah peluang melalui suatu perjumpaan biasa atau suatu insiden dalam kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya kita lagi di jalan, kita nemuin kondisi jalanan itu seperti ini, kira-kira kalau misalnya aku menyediakan kayak gini kemudian aku bisnisin gimana ya, kayak gitu. Jadi adalah inspirasi yang datang dengan sendirinya di kehidupan kita sehari-hari kayak gitu ya. Jadi
buku ini benar-benar ya cocok banget bagi orang yang nggak pengen bertele-tele gitu loh. Jadi kita ada masalah sama gagasan, buku ini langsung ngasih solusi gitu. Jadi keren sih. Jadi kesannya tuh kalau baca buku ini kayak tes gitu loh. Maksudnya gimana, kayak cepat, nggak bertele-tele kayak gitu. Kalau menurutku itu keren. Nah, setelah kita menemukan inovasi atau gagasan apa yang akan kita lakukan untuk memulai bisnis, maka kita perlu menindaklanjutinya. Kita perlu menindaklanjuti dengan cara apa? Yang pertama adalah bekerja keras untuk mewujudkan apa yang sudah kita rancang atau sudah ide yang sudah ada di kepala kita. Kemudian yang kedua adalah ketekunan. Jadi bekerja keras yang terus menerus ya. Jadi tekun gitu loh. Dan itu membutuhkan daya tahan yang sangat kuat ya. Jadi pastikan kita juga selalu memiliki energi yang baik ya, dengan gaya hidup yang sehat, terus kondisi mental dan juga pikiran dan juga emosi yang juga sehat gitu. Nah, kemudian adalah fokus ya. Fokus itu adalah kita mempelajari bidang yang sama secara terus-menerus. Kita tidak beralih ke sana ke sini. Nah, untuk meningkatkan fokus kita, buku ini juga memberikan tips, yaitu apa? Caranya adalah dengan menentukan skala prioritas. Bahkan buku ini mengatakan bahwa letakkanlah surat-surat, memo-memo, dan peringatan apapun tentang semua tugas ya yang menunggu Anda dalam map-map yang bertanda prioritas A, B, dan C. Bahkan sampai seperti itu. Jadi karena prioritas itu bisa membantu kita untuk fokus pada apa yang sedang kita kerjakan. Jujur ini pelajaran sih buat aku. Oh ya, fokus itu penting, dan bahkan sampai harus ke manajemen arsip kayak gini ya gitu. Jadi buat aku pribadi ini poin baru yang wow, ide yang bagus, kayaknya aku akan ngikutin ini. Nah, di halaman 72 buku ini itu ada sebuah subbab yang bikin aku kaget waktu baca, yaitu adalah dia nulis sukses itu guru yang jelek. Wow, kaget dong waktu baca itu. Tapi kemudian diperjelas dengan kata-kata kesuksesan akan menjerumuskan kita kalau kita terlalu bangga. Nah gitu. Berarti intinya adalah kita kalau bisa jangan cepat puas, jangan cepat merasa puas. Ketika kita sudah bisa mencapai sesuatu, jangan sampai itu membuat kita terlena dan kemudian kita tidak mengontrolnya atau tidak mengendalikannya dan mengawasi jalannya bisnis kita juga dengan baik gitu ya. Ini advice juga sih buat aku pribadi. Oke, kita nggak boleh cepat puas, kita harus tetap maintenance semuanya dengan sebaik mungkin. Jadi ini menurutku keren. Nah, di halaman 77 ini ada konten yang menurutku wow ya, yaitu dia menuliskan tentang emosi dalam bisnis. Jadi bisnis itu nggak cuma sekedar tentang analitis pasar, hal-hal yang berbau angka dan sebagainya, tapi juga kadang berhubungan dengan emosi. Emosi itu nggak cuma tentang marah-marah ya, tapi lebih ke arah kecenderungan kita untuk menentukan arah pasar kita, kemudian kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil itu juga penting gitu ya. Bahkan di sini ada tulisan yang mengatakan bahwa semakin berkembang pesat bisnis kita, maka semakin tinggi energi emosi yang dibuktikan. Berarti apa? Ketika suatu bisnis itu besar, bukan hanya kemampuan kapasitas pikiran dan otak orang tersebut yang diakui, tapi juga kapasitas emosinya, tentang bagaimana cara dia bisa meletakkan kepercayaan pada orang yang tepat, tentang bagaimana dia bisa mendidik atau melatih penerusnya, bagaimana dia bisa memimpin perusahaan itu melalui zaman-zaman yang pastinya berbeda-beda. Nah, itu menunjukkan daya tahan emosi atau kualitas emosi yang juga tidak main-main ya kalau misalnya perusahaan itu berkembang dengan sangat pesat gitu. Jadi antara emosi, intuisi itu juga ternyata adalah hal yang cukup penting ya dalam bisnis menurut buku ini. Wow. Walaupun buku ini berisi semangat-semangat, motivasi, energi positif gitu ya, tapi di halaman 95 buku ini dia juga bilang bahwa kita harus siap gagal dan kita juga harus menyiapkan antisipasinya. Karena menjadi seorang pebisnis atau memulai bisnis itu tidak ada jaminan bahwa kita akan langsung sukses pada percobaan pertama ya. Jadi kita harus siap gagal, tapi kita juga harus siap dalam antisipasinya. Jadi buku ini benar-benar realistis banget kalau menurutku. Dia tidak memberikan kita janji-janji atau buayan-buayan yang membuat kita akan sukses dengan cepat dan sebagainya. Oh enggak, tapi buku ini juga membuat kita berpikir realistis bahwa tidak mungkin atau jarang kita bisa sukses pada percobaan pertama. Kita mungkin akan menemui kegagalan, tetapi kita harus bisa mengantisipasinya, gitu ya. Bahkan di sini ada sebuah quote ya yang mengatakan bahwa pengusaha gagal rata-rata pada 3-8 kali bisnis sebelum mereka akhirnya berhasil.
Jadi harus gagal dulu gitu, baru akhirnya dia bisa menemukan path yang tepat untuk jalur bisnisnya. Wow, itu keren banget. Dan kemudian di halaman selanjutnya dia mengatakan bahwa langsung praktek, segera praktek gitu ya, jangan cuma dipikir aja, jangan cuma ide-ide aja, tapi langsung praktek. Jujur ini agak tamparan sih buat aku. Oke, aku akan mulai gitu ya. Jadi bertindaklah segera ya. Bahkan dia mengutip sebuah quote, jangan tunda hingga esok apa yang dapat Anda kerjakan hari ini, dari Benjamin Franklin. Jadi benar-benar buku ini cocok bagi kalian yang pengen banget untuk praktisi gitu loh. Jadi nggak mau yang bertele-tele, kebanyakan teori, kebanyakan bualan, kebanyakan ngomong. Nah, buku ini bener-bener untuk orang-orang yang pengen cepat gitu loh, bener-bener gak bertele-tele. Nah, kayak gitu. Nah, itu dia tadi bincang buku kita tentang buku Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian. Mungkin aku juga belum entrepreneur ya, aku juga belum jadi pengusaha, tapi mungkin who knows one day kita semua yang nonton video ini pelan-pelan kita bisa jadi seorang entrepreneur. Who knows kan, bismillah, mungkin pelan-pelan gitu. Oke, nggak apa-apa jadi orang yang gajian, tapi di halaman paling depan buku ini ada sebuah kalimat yang buat aku pribadi ini menongok sekali. Dia bilang, satu hal yang saya jamin, suatu saat Anda akan kehilangan pekerjaan Anda. Apakah karena pensiun, dipecat, atau perusahaan Anda bangkrut? Buku saya mengajak Anda untuk berpikir kemudian bertindak sebelum masa itu tiba. Jadi, wow, quote pertamanya aja udah menongok banget. Jadi, mungkin ini juga tamparan buat aku, tamparan buat kita semua untuk mungkin bisa memulai bisnis. Mumpung momennya ini pandemi ya, banyak banget yang memulai bisnis. Semoga kita bisa masuk ke tren positif itu, dan gak cuma memulai dengan baik, tapi kita juga bisa menjalankannya dengan baik sehingga bisa berkembang dengan bagus juga. Oke, itu dulu mungkin dari aku untuk bincang buku episode kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton. Ya, itu dia tadi bincang buku Jangan Mau Seumur Hidup Jadi Orang Gajian. Bukunya agak sedikit karena mungkin aku juga bukan praktisi entrepreneur, jadi waktu bacanya aku ngerasa kayak oke, kayaknya harus mulai gitu ya. Ada pikiran seperti itu. Oke, bismillah, kita sama-sama mencoba ya. Nah, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian punya saran-saran untuk channel ini, jangan lupa langsung aja kirim di nonokmail@gmail.com atau langsung bisa ke Instagramku yaitu @novitasari1995. Ditunggu ya saran-sarannya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.